Dan mudah-mudahan ini bagian dari yang terus kita bergairah, karena kata kuncinya harus kita temukan dalam setiap amal. Amal ini tidak boleh kita jauhkan dari role model hidup kita, karena kalau dia kita anggap sebagai sesuatu yang kita sandang seperti tas, maka dia bisa dilepas, bisa dipakai, bisa dilepas, bisa dipakai. Makanya amal itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang bisa dilepas, bisa dipakai. Jadi amal itu include, menjadi bagian dari hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah menguatkan kita dalam keistiqomahan, karena doa kita ya agar kiranya Allah memberikan keistiqomahan itu kepada semua jalan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menikmati suasana luar masjid ini ya, anginnya double, dari atas ada, dari samping ada ya kan. Mudah-mudahan ini rezeki, karena kita berdoa masjid kita juga segera selesai dan kita bisa menikmatinya jauh lebih sempurna. Di dalam Al-Baqarah ayat 3 itu termasuk Allah menyebutkan allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mungkin kita masih ingat prinsip yang selalu saya sebut, bahwa Al-Quran itu sebagai sumber, maka setiap ayatnya, bahkan kata per katanya harus menjadi nilai. Jadi nggak bisa kita mengabaikan satu ayat lalu fokus pada ayat yang lain, karena tidak ada ayat pengantar. Jadi kalau kita baca buku kan ada kata pengantar. Kata pengantar itu cenderung kita abaikan itu, kecuali kita mau tahu kira-kira apa namanya landasan dasar buku itu. Kita akan terus fokus kepada isinya. Kalau Al-Quran tidak ada pengantarnya, semua itu menjadi substansi. Kepada apa? Kepada sesuatu yang Allah hadirkan sebagai nilai. Bukan hanya kepada apa yang kita pahami. Saya ulang ya, bukan hanya kepada apa yang kita pahami, tapi kepada apa yang Allah hadirkan sebagai nilai. Jadi namanya inspirasi atau keteladanan. Kalau mau meng-cross check Rasulullah secara sistematis, Rasul itu umurnya 63, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Makkah. Tapi totalitas ya 23 tahun, karena 13 tahun beliau di Makkah itu kan membentuk kekuatan akidah, kira-kira gitu ya. Makanya ayat-ayat tentang Makkiyah itu yang turunnya di Makkah itu banyak bercerita menguatkan tentang nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bicara surga, neraka dan seterusnya, kira-kira gitu. Tapi begitu Rasul ke Madinah, lalu ayat Madaniyah itu sudah bicara tentang prinsip sosial. Ya, muamalah, berinteraksi sosial, budaya, bicara tentang memaafkan orang, bicara tentang bagaimana memperlakukan kehidupan yang berbeda, prinsip, bicara tentang halal, bicara tentang pembunuhan, semua lengkap. Kira-kira apa bangunannya? Bangunannya sederhana. Rasul 10 tahun di Madinah, lalu di Madinah itulah Rasul berhasil dalam makna membangun kekuatan sampai ekspansi kemana-mana, kira-kira gitu. Tapi dengan 10 tahun itu di Madinah, Rasul bisa membangun peradaban dalam konteks apa? Keteladanan. Jadi keteladanan ini justru jadi keyword, kata kunci. Makanya kan innama bu'istu liutammima ya, makarimal akhlak itu bicara tentang bukan hanya kepribadian secara hari-hari, bukan hanya tentang cara makan, cara tidur, cara ngomong, bukan itu sangat internal sifatnya. Tapi lebih luas, membangun jejaring bagaimana, berkomunikasi kepada orang yang berbeda bagaimana, memaafkan orang lain bagaimana, strategi kehidupan bagaimana. Dan semua dibangun oleh Rasul dalam prinsip keadaban tadi itu. Jadi kadang-kadang kita fokus kepada esensi, tapi kita lupa kepada bungkusnya. Ini saya kasih contoh. Ada orang, kita mau kasih duit,
100.000. Terus kita bilang, ini ambil di duit kau ini, nah. Ambil. Jangan lagi minta-minta ya. Kira-kira gitu. Kadang-kadang kita lupa bungkusnya itu ternyata cukup sensitif. Besok-besok dia bilang, enggak lah kalau sama bapak itu meskipun dikasihnya cepet tapi hilang harga diri awak. Kira-kira gitu ya. Kelihatannya tidak penting. Bagi orang yang tidak paham tentang sensitivitas, dianggapnya yang penting cair. Nggak penting itu, mau jelek atau nggak jelek belakangan, yang penting cair. Itu kalau istilah yang begitu dipakai, Pak, berarti daya sensitivitas kita membaca sesuatu itu sudah mulai lemah, gitu ya. Ada orang ngomong niatnya nyindir, tapi dianggap benar ya. Ada seorang guru bilang begini, muridnya terlambat satu kelas. Terus dibilang gurunya, maaf ya anak-anak, bukan kalian yang terlambat, tapi saya yang datang terlalu cepat. Datang muridnya nyeletuk dari belakang, iya pak, kami maafkan bapak. Kan gitu ya. Jadi dianggap bahwa dianggap minta maafnya guru itu benar gitu, padahal gurunya nyindir gitu. Kenapa? Karena gurunya datang memang sudah waktunya sudah pas gitu. Cuma muridnya aja yang terlambat datang. Cuma gurunya nyindir, maaf bukan kalian yang terlambat, tapi karena saya yang terlalu cepat datang. Iya Pak, kami maafkan Bapak. Bapak Ibu, maaf ya. Jadi gini, bangunan tentang adab uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya mau bicara tentang konteks ayat ketiga tadi itu, nanti ada hubungannya tentang bagaimana kita melihat. Ya, allazina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib ini juga punya interaksi dengan keadaban itu. Saya mau katakan bahwa tidak lebih mudah kita mengingat apa yang diajarkan guru dibanding apa yang dilakukan guru. Saya kira itu prinsip. Coba Bapak Ibu ingatlah dulu, waktu guru SMP Bapak, apa yang diajarkannya, bisa nggak ingat dengan cantik? Tapi tentang apa yang dia lakukan, pasti lebih mudah kita mengingatnya. Yang guru kita dulu pernah memaafkan kita, yang dulu kita pernah memarahi kita. Ternyata itunya yang membekas. Kalau tentang dia mengajarkan teori A, teori B, teori C, tidak akan murni sempurna kita ingat. Karena kepintaran itu sulit dicantolkan, tapi keadaban dan akhlak itu akan mudah dicantolkan. Dan itulah yang dibangun oleh Rasulullah. Makanya kenapa 10 tahun Rasul di Madinah itu, 13 tahun di Makkah, itu bisa menjadi energi bagi kita hidup sampai hari ini. Kenapa? Karena yang dicantolkan bukan ansih tentang kepintaran, tapi bagaimana memperlakukan kehidupan ini dengan baik. Kemaafan, kesabaran, ketenangan, ya. Dan itu yang dibangun Rasul. Dan makanya tidak boleh sepele melihat bangunan-bangunan tentang akhlakul karimah itu, karena nanti akan ada masanya kita kehilangan itu. Ya, ini kalau bicara secara empirik ya, kenapa anak mau membuang orang tuanya, kenapa orang tua mau membuang anaknya, ya, kenapa seorang anak lalu memperdatakan dan mempidanakan ibunya karena apa namanya harta waris. Coba ya, yang nyalah di mana tuh kira-kira? Tadi saya kajian siang, ada yang menyebut gini, jadi dulu orang tuanya kaya raya, terus dia beri anaknya 5, dia kasih harta, mobil, rumah, segala macam, blok, selesai, sampai sehingganya dia hanya punya rumah 1. Rupanya dia punya problem, gitu ya. Ini orang kaya berat, lalu dia punya problem, dia butuh uang, dan dia bilang sama anaknya yang sudah dia hibahkan tuh harta dan sudah disurati, sudah dibuat suratnya atas nama anak-anak yang bersangkutan. Nak, juallah dulu tanahmu yang 15 hektar itu. Papa butuh ini untuk sesuatu. Nanti papa ganti. Apa katanya? Enggak boleh lah Pak, kan papa sudah papa hadiahkan, sudah papa beri ke saya. Sekarang menurut cerita yang bertanya itu, dia sudah ngekos bulanan 500.000 karena rumahnya sudah disita. Dan anaknya tidak punya daya sensitif yang tinggi untuk melihat ayahnya. Nah, problemnya di mana kan begitu? Problemnya itu anak cerdas, pintar betul dia itu, karena dia tahu haknya dan dia tidak mau memberi haknya kepada orang lain, termasuk kepada ayahnya.
Apa yang hilang dari dia? Ayo kita jawab sendiri aja gitu. Nggak usah kita mencari tahu. Ya, ini sulit, Pak. Seorang ibu membunuh anaknya. Itu semalam di iNews, anaknya yang umur 6 bulan dijatuhkan dari lantai 5 ke bawah. Bam, selesai, Pak. Kita membaca ini tolong jangan sederhana. Berarti ada yang kehilangan dari diri kita. Kita kehilangan keteladanan, kita kehilangan keseimbangan. Kita tidak tahu mencantol nilai kesabaran itu ke siapa. Karena kejaran kita cukup jelas. Yang penting kaya, yang penting nyaman, yang penting tenang, yang penting sejahtera. Terlalu fokus kita ngejar-ngejar yang itu. Walaupun ngejar itu juga nggak salah itu, Pak. Namanya sama masih hidup. Kejarlah. Tapi jangan terlalu norak ngejarnya. Ya, ada orang ngejar sesuatu terus nabrakin orang-orang, tabrak sini, tabrak sana, berantas sini, berantas sana. Yang penting sampai kepada tujuan. Ya, bolak-balik saya sampaikan, mungkin di negara-negara maju, ya kita nggak usah sebut negara mana lah, ya, karena ini disorot. Ya. Bahkan nanti ada di negara maju itu Asia Tenggara, orang tua yang umurnya 72, 73 masih bekerja sebagai driver taksi, sebagai tukang sapu restoran. Kenapa? Karena mereka nggak mau dianggap anaknya tidak produktif. Kalau nggak produktif dimasukkan panti jompo. Lebih rela lagi anaknya bayar bulanan ke panti jompo daripada orang tua yang ngurus orang tua yang rese gitu. Ngurus orang tua yang jelimet lah kira-kira gitu. Maaf Pak ya, ini cerita yang paling faktual. Maka inilah bangunannya. Itulah kenapa di kajian yang lalu kan sudah saya sampaikan, jadilah orang tua yang mandiri, udah saya sampaikan. Tidak bergantung kepada anak. Nggak apa-apa, Pak. Kalau punya duit simpan aja, jangan boros sekali. Ada nanti saatnya anak kita nggak merasa kita sudah beban gitu. Merasa kita sudah menjadi beban. Dan saat itulah kemandirian kita diuji. Iya. Kasar-kasar aja ngomongnya. Ya, kenapa? Karena anak yang belum punya kemandirian dia akan bergantung kepada kita. Tapi anak yang sudah punya kemandirian, tolong jangan baper kali kita jadi orang untuk berharap kepada dia. Ini zaman sudah mulai edan, Pak. Ini zaman nggak bisa kita harap bahwa anak kita itu punya topo seliro kepada kita, punya tenggang rasa. Waduh, berat lah Pak. Apalagi pacuannya, teladannya bukan Rasulullah, teladannya adalah bosnya yang masih muda sudah banyak duit. Itu teladannya, sehingga akhirnya kekencangan cari rezekinya sangat tinggi gitu. Nah, bagaimana mencantolkannya untuk melihatnya sebagai allazina yu'minuna bil ghaib. Allah kasih senjata-senjata sebenarnya. Ya, kalau saya bilang sih alatnya. Pertama, yu'minuna bil ghaib. Ini yang payah kita menerjemahkannya secara realistis. Karena terminologi kita kepada kegaiban itu terlanjur fokus kepada makhluk. Jin, syaitan, iblis, kira-kira gitu ya, malaikah. Kita terlanjur ke sana, makanya kajian yu'minuna bil ghaib itu selalu ingin mengkaji kira-kira bagaimana alam jin, bagaimana. Kalau saya sih ngajaknya gini, kalau engkau saja masih bingung dengan alammu sendiri, ngapain mengaji alam orang lain? Makhluk lain ya kan, capek kali ya. Awak aja pun masih sering kelaparan, kaji pula alam jin itu gimana? Kira-kira umur jin berapa ya? Kira-kira umur berapa dia nikah? Untuk apa dikaji itu? Menurut saya begitu ya. Kalau tidak berkontribusi membangun keimanan. Jadi bagaimana? Allazina yu'minuna bil ghaib, salah satu hubungannya adalah kemampuan kita melihat peta hidup yang kita punya, yang sudah Allah susun kepada kita. Itu bagian dari gaib, takdir namanya. Makanya karena takdir itu milik Allah dan kita hanya bisa melewati, menjalani dan menapakinya detik per detik, maka penapakan itu tolong jangan salah. Kira-kira gitu. Ya. Ditanya, Ustadz kayak mana kiat supaya kita panjang umur? Ada jamaah yang nanya gitu, dipikirnya awak macam tukang ramal pula, pandai meramal orang bisa panjang umur atau tidak. Awak pun nggak paham umur awak panjang atau tidak, ya kan? Tapi saya doakan panjang umur kita semua. Amin lah Pak. Gini, biasanya orang yang sering mengingat mati akan panjang umur. Itu aja konsepnya. Kalau nggak mau mengingat mati, hati-hati. Biasanya umurnya tak panjang. Kenapa orang yang suka mengingat mati panjang umur? Karena dia hati-hati menjalani hidup. Khawatir dia
mati. Jadi nggak selebor kali, tahu selebor Pak? Apa aja dimakan, ya kan? Bante sana, bante sini, diajak begadang, oke aja, ya kan? Kalau konteksnya jasmani, kalau konteksnya ruhani, orang yang takut mati itu akan melahirkan rasa awas terhadap model-model ketaatan. Jadi kalau bisa kenapa enggak? Itu prinsip kalau dalam konsep ibadah, Pak. Kalau bisa kenapa enggak? Salah satu yang sering kita abaikan itu adalah iktikaf. Jadi iktikaf itu kelihatannya voluntary. Boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Tapi kalau kita mau membangun rahasia di dalamnya, iktikaf itu penyempurna daripada semua amal mahdoh yang kita kerjakan. Seharusnya begitu cara pandangnya. Karena dalam iktikaf manusia berhenti sejenak. Tumakninah itu sebenarnya dapat tuh di situ. Untuk mengenal, mengenang, bermuhasabah, melihat apa sebenarnya model hidup yang sudah kita bangun, kealpaan apa yang masih terjaga di dalam diri kita, rasa tidak mau tahu apa. Jadi sebenarnya zikir itu membangun sensitivitas itu. Makanya jika tidak bisa panjang, pendek pun jadi. Tapi kita harus berhasil menggunakan waktu yang ada untuk melakukan iktikaf. Makanya dengan zikrullah itu. Ya, kalau iktikaf itu nilainya itu bisa per detik Pak, apalagi di masjid. Ya, tapi kan kita ngelihatnya karena tidak terlalu fokus kita kepada amal-amal yang sifatnya sunnah, maka kita hanya merasa amal-amal yang wajib, yang penting selesai, yang sunnah tidak. Kira-kira gitu. Jadi orang iktikaf itu kalau bicara dalam konteks kemakrifatannya, disitulah dia tahu ternyata tempat dia berharap kepada Allah. Jadi menyendiri dan belajar ramai dalam kesendirian. Itulah dengan zikrullah. Jadi dia merasa hanya kepada Allah bisa tempat mengadu. Itu kira-kira bangunan berfikirnya. Sehingga akhirnya kita meyakini bahwa iktikaf itu bagian yang nggak boleh kita tinggalkan tuh. Kalau dalam makan, Mbak, ya sudah dihidang tapi tidak dimakan. Ya, awak habis makan selesai, rupanya ada puding, nggak mau ngambil ya. Padahal kalau awak makan puding itu bisa menetralisir lambung, ya, pencernaan gitu. Kenapa? Karena kita anggap udah kenyang kok. Udah kenyang saya makan Pak. Padahal makan puding itu bukan untuk kenyang. Salah kalau makan puding untuk kenyang. Berapapun kita makan nggak kenyang tuh, insya Allah lah. Kira-kira gitu. Nah, jadi yang gini-gini inilah yang menurut saya bisa kita lihat. Nah, apalagi untuk menerjemahkan allazina yu'minuna bil ghaib itu kita tahu dan yakin bahwa masa depan itu tidak bisa kita prediksi secara akurat. Prediksi secara dengan pakai pendekatan yang probabilitas ya, mungkin iya, mungkin enggak, silakan. Makanya tadi saya katakan untuk menjaga masa depan boleh simpan uang, simpan kesehatan, simpan kekuatan, ya, berjaga-jaga kepada diri. Kenapa? Karena memang sehebat-hebatnya manusia yang mengaku beriman kepada Allah melepas kebergantungan kepada makhluk secara berlebih-lebih. Kayak mana lah mama bisa hidup kalau kau nggak ada kalimat-kalimat gini tolong jangan ada lagi. Gimana itu? Gitu. Anaknya mau nikah 2 bulan lagi, udah nangis saja bawaan mamanya. Kalau jauh kau dari aku cemana lah mama ini, yang gini-gini ini. Jangan, ini terlalu baper ini, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena memang hakikatnya kita ini akan terus berpisah. Tidak ada manusia yang bisa berjamaah pergi kemana-mana. Kalau dalam kajian ma'rifahnya, makanya kita harus belajar merasa gembira dan ramai dalam kesendirian. Kalau konteksnya adalah ketauhidan. Kenapa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Bahwa kita tahu sesuatu yang dirahasiakan Allah tentang hidup kita akan kita lewati jalannya. Bapak Ibu, apa takdir yang nggak bisa kita hilangkan dari rumah kita? Ayo. Apa takdir yang nggak bisa kita hilangkan dari rumah kita? Cepat atau lambat? Berita kematian. Benar nggak Pak? Kalau di rumah Bapak ada 5 orang, berarti akan kita menerima 5 kali berita kematian. Jangan nggak mau cerita-cerita begini supaya panjang umur kita Pak. Karena mengingat mati bisa panjang umur, supaya kita awas Pak, betul.
Iya, jadi setidaknya jangan happy-happy aja, nggak boleh Pak. Jadi kalau sudah terlalu happy, turunkan sedikit ritmenya, bahaya. Kenapa? Orang yang terlalu happy, khawatirnya tidak siap mengalami ujian. Nah, itu kira-kira. Karena ada waktunya Allah menguji kita. Nah, habis itu coba ya, Allah sanding itu. Ya. Wa yuqimunas shalah. Coba itu. Kenapa disanding yu'minuna bil ghaib? Ya. Wa yuqimunas shalah. Lalu disanding lagi wa mimma razaqnahum yunfikun. Di atasnya kan Allah sebut zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kepada semua kitab yang Allah turunkan mulai dari Taurat, Zabur, Injil, Quran, semua tidak boleh ragu. Kenapa? Karena semua walaupun beda cara Allah mengaturnya, tapi tujuannya sama. Beda nabi, beda cara puasanya, beda nabi, beda cara sholatnya, kira-kira begitu ya. Tapi tujuannya sama. Konteksnya apa? Patuh dan taat. Jadi prinsipnya itu akal diberi bukan untuk mendeteksi secara secara hakikat siapa Tuhan, tapi akal diberi untuk mendeteksi bagaimana mengesahkan dan meninggikan Allah sebagai Tuhan. Dan terjemahannya ya nih dalam sikap hidup sehari-hari, itu terjemahannya. Jadi kalau kita berbuat baik Pak, ini ya hati-hati, bedanya spiritualitas itu dengan energi tauhid itu. Kenapa Anda ngasih dia? Kasihan saya Pak, itu masih spiritualitas, itu spirituality. Rasa kasihan itu tidak energi vertikal, dia energi horizontal. Kenapa? Karena hubungan kasihan antara manusia dengan, makanya jangan pernah cukup dengan rasa kasihan, karena rasa kasihan yang berlebih bisa melahirkan kesombongan. Dia ini bisa hidup sampai hari ini karena kukasihaninya nih. Kukasih dia tiap bulan, kalau enggak payah dia hidup nih. Nah, gitu-gitu nanti yang muncul. Kenapa? Karena energinya sangat horizontal. Makanya bagaimana? Naiknya ke atas. Pertama cross check diri, kedua kemampuan di-share, dibagi, yang ketiga yakinkan karena Allah meridhoi. Bagaimana? Ya Allah, Engkau jumpakan saya kepada orang yang lebih tidak memiliki harta dari saya. Maka berikan saya perlindungan, kiranya saya tidak menerima ujian jika itu bagi dirinya adalah ujian. Satu, berarti direct ke atas. Kita mohon kepada Allah, baru masuk daya sensitivitas diuji, berapa yang mau Anda kasih untuk memudahkan hidupnya. Yang ketiga baru diikat. Bagaimana diikatnya itu? Bahwa yang kita kasih itu sejatinya bukan harta sempurna dari diri kita, itu adalah keizinan dan keridhaan dari Allah. Jadi beramal itu juga sebab ridha Allah loh Pak. Jangan main-main. Jangan Bapak anggap bahwa kita ini punya kemandirian melakukan amal. Enggak. Tentang merancang diri untuk mau beramal itu punya kemandirian dari kita. Tapi tentang amal itu berenergi kepada diri kita, itu tergantung pada keikhlasan kita melakukan amal. Makanya bab niat itu dalam kajian tasawuf sangat serius pembahasannya. Niat itu tidak instrumen Pak. Salah itu Pak. Kalau orang menganggap niat sebagai instrumen, maka tidak ada niat pun aman. Kalau dalam konteks tasawuf, niat itu justru menjadi bungkus yang menentukan apakah yang dibawa ini berceceran atau tidak. Ini yang saya kira pernah saya sampaikan di sini. Banyak bawaan, bungkusnya kecil. Apa yang khawatir? Bungkusnya pecah, koyak, terjatuh dia. Tidak seimbang beban dengan bungkus. Atau bungkusnya menciderai isi. Gimana itu menciderai isi? Isinya bagus, tapi di depan bungkus itu berlumuran darah dan nanah. Mau nggak kita makannya? Waduh, nggak mau Pak. Padahal yang berlumuran darah sama nanah hanya bungkus, isinya bagus. Kira-kira begitu. Nah, jadi inilah yang mau kita kuatkan, supaya kita melihat niat itu justru menjadi kekuatan dalam amal kita. Ya, ini kali ini kita buat ada pertanyaan ya supaya enak ya. Maka bagaimana kita mengikatnya? Ketika Allah menyebut ya wa yuqimunas shalah, berarti energi yu'minuna bil ghaib itu bisa didapat dengan lebih tinggi tenaganya bila kita menjadikan sholat sebagai kendaraan utamanya. Inilah prinsip yang saya bilang di awal kan gitu. Kalau sering Allah sebut dalam Al-Quran berarti penting. Udah gitu aja. Itu aja Pak. Jadi nggak usah jauh-jauh lah.
Kalau sering disebut Allah dalam Al-Quran, dalam ayat yang beragam-ragam, berarti itu penting. Atau yang kedua, berarti itu sulit diistiqomahkan oleh manusia yang mengaku beriman kepada Allah. Salah satunya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi nafkah yang disebut sebagian rezeki. Sebagian itu konteksnya apa? Sesuatu yang engkau berhasil bergembira mengeluarkannya. Bergembira itu konteksnya apa? Bukan hanya rasa aman, rasa nyaman, tapi juga rasa aman. Mana lebih nyaman, Pak? Bersedekah 2.000 atau 5.000? Lebih nyaman mana? Sebut aja lah angka yang kecil, nggak ada masalah. 2.000, Pak. Iya kan? Karena konteksnya nyaman. Kenapa? Karena cara berpikir awam kita, semua yang kita keluarkan untuk infak dan sedekah adalah sesuatu yang mengurangi jumlah rezeki kita. Itu pikiran awam kita semua rata-rata begitu. Ya. Mau berapa lah ku kasih kau ya, Dek? Tinggal cepet duitku ini. Berapa lah ku kasih kau ya? Gitu. Karena apa? Dia sudah meyakini begitu dia kasih akan kurang. Dan itu normal, Pak. Memang begitulah akal manusia. Akal manusia itu kalkulatif. Udah begitu kelemahan dan sekaligus kelebihannya. Nah, maka disitulah keimanan menjadi kekuatan untuk menghapus kalkulatif tadi itu. Jadi jangan ansih kalkulatif. Nah, lalu naiklah kualitasnya dari nyaman menjadi aman. Berapa yang aman kau bersedekah hari ini? Tanyalah berapa. Ya, yang mau ditanyakan apa? Di dompetmu berapa? Kamu kebutuhanmu berapa? Masa ya orang yang punya uang 10 juta dengan orang yang punya uang 1 juta sama jumlah sedekahnya? Nah, kira-kira begitu cara menghitungnya. Ya. Apakah berbasis pada kebutuhan? Kalau berbasis pada kebutuhan, insya Allah semua akan kita butuhkan. Pak, beli baju baru butuh nggak, Pak? Butuh lah. Mana pula nggak butuh? Walaupun di rumah kita ada 10 baju yang masih bisa dipakai. Makanya konteksnya jangan kebutuhan, Pak. Konteksnya adalah tanggung jawab. Begitu punya, berapa yang berani keluar dari sini? Begitu dia. Kalau nggak begitu cara berpikirnya, maka kita akan main yang paling minimalis atau yang paling nyaman bagi diri kita. Dan itulah sebenarnya filosofi yang paling tinggi dari wa mimma razaqnahum yunfikun. Makanya mustakhlafina fih itu ya. Kalau engkau berinfak dan sedekah, infak dan sedekahkanlah yang paling kau miliki, kan begitu. Apa itu yang paling kau miliki? Sesuatu yang kalau engkau keluarkan, engkau takut kehilangannya. Nah, itulah dia. Sesuatu yang engkau keluarkan, engkau takut kehilangannya. Ini meski juga akan sulit. Nah, saya mau bicara yang realistis, gini aja. Banyak-banyak juga berat. Sedikit juga khawatir. Maka main di tengah aja. Kira-kira gitu. Jadi, Pak, kalau Allah sudah ikat yuqimunas sholah, bicara mahdoh secara vertikal, karena hubungan sholat itu sangat eksklusif kita kepada Allah. Maka wa mimma razaqnahum yunfikun itu bicara tentang hubungan horizontal. Jadi aksesnya seimbang. Kepada Allah taat, sensitivitas kepada manusia juga sama. Nggak boleh tidak sama. Apa yang kita lakukan? Ya baliklah kepada dirimu. Ya, itu kalau guru ngaji. Ya, mungkin pernah ngalamin. Tapi saya kebetulan dulu pernah lama, Pak. 2007. Datanglah seorang ibu karena saya menjadi guru ngaji di masjid. Ya, guru-guru habis maghrib dulu belum ada maghrib mengaji, Pak. Tapi dulu secara voluntary aja. Datang seorang ibu bawa anaknya. Dibilang ibu ini, "Pak, saya pengen kalilah anak saya ngaji sama Bapak. Kira-kira berapalah bayarnya, Pak?" katanya. Kalau mahal-mahal tak adalah duit saya, katanya. Tapi saya kepengen anak saya bisa ngaji. Nah, oke, sekarang tinggal Anda yang memutuskan. Nah, saat itu akal harus bekerja. Akal ini daya sensitifnya kepada nilai-nilai keimanankah atau kepada nilai-nilai kehidupankah? Salah. Apa yang dijawabnya salah? Enggak ada yang salah. Dia jawab pun udah lah, Bu, bayar saya 50.000 aja. Enggak salah itu. Itu enggak salah. Tapi itu sempurna enggak? Tunggu dulu. Ya. Dari 10 murid, 9 bayar. Maka 1 gratis. Kira-kira bisa nggak daya sensitifnya sejauh itu? Kira-kira kan gitu. Tinggal kalkulatif aja, kalkulasi aja. Kira-kira Anda kehilangan energi nggak kalau digratiskan 1? Kalau kelihatannya enggak,
apalagi orang datangnya sudah bermohon. Ujiannya di situ. Itulah yang disebut dengan wa mimma razaqnahum yunfikun. Makna besarnya adalah kemampuan engkau itu maknanya kita semua nih, diuji tentang apakah engkau bisa memberi akses kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu aja ya. Tukang air galon, tukang gas, nih kalau konteksnya jualan, tukang cabe itu ya. Wah, beli cabe lah Wak 1 kilo. Bisa nggak Wak minta plastiknya 5 katanya. Gitu-gitu loh. Itu kelihatan sederhana Pak, tapi mainnya mulai dari situ itu. Ya. Cabe cuma 1 kilo masa 5 kau minta, kira-kira kan gitu. Padahal kalaupun dia kasih plastik 5, nggak ada yang rugi dari dirinya gitu. Fa'tabiru ya ulil albab. Saya cuma mau ngajak itu, ternyata kita ini banyak PR dan kita itu termasuk saya. Kita semua lah Pak. Kenapa? Allah sudah kasih rule-nya untuk mengekspresikan yu'minuna bil ghaib. Ayo sempurnakan yuqimunas sholahnya karena ada hubungannya kepada yu'minuna bil ghaib dan wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau mau disebut energi keduniaannya atau kemanusiaannya, apa energi yang paling kuat dari wa mimma razaqnahum yunfikun? Orang yang kau bagi gembira, senang, kesenangan dan kegembiraannya menjadi doa kepada dari dirinya untuk dirimu. Itu aja cara membacanya, nggak usah jauh-jauh. Makanya kalau ada orang misalnya memberi, Pak boleh nggak kita memberi sama orang terus kita minta dia doakan kita, boleh nggak? Boleh lah, masa nggak boleh ya kan? Tapi nggak boleh disyaratkan. Itu yang saya kira. Ku kasih kok cepet, tapi wajib kok doakan aku. Itu disyaratkan. Ya, jadi dia mendoa dalam keadaan yang diintervensi kira-kira gitu. Ya, kalau dikasih ya kiranya berkenan doakanlah saya supaya saya sehat, kira-kira gitu ya. Sifatnya voluntary aja tapi mengajak. Saya kira itu ya, terima kasih ya, masih ada waktu saya kira kalau memang ada interaksi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.